Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, kelompok kita akan mempresentasikan tentang rancangan aplikasi Smart Trail Lighting atau lampu pintar untuk jalur pendakian di malam hari. Oke, jadi di latar belakang tuh jalur pendakian tuh sering gelap dan berbahaya pada malam hari, kayak misalkan atau ada kabut karena kurang pencahayaan. Jadi Eee, lampu manual boros itu lampu manual tuh boros energi dan sulit dirawat di tempat terpencil. Nah, kita bikin ngerancang aplikasi ini tuh, hadir sebagai solusi. Jadi sistem lampunya otomatis, yaitu berbasis IoT yang menyala kalau ada gerakan dan bisa dipantau dari jarak jauh. Nah, teknologi ini juga hemat energi, terus juga bisa meningkatkan keselamatan pendaki dan mudah dikelola juga sama petugas jalur ya. Nah, di slide ini menampilkan alur kerja atau spesifikasi proses dari sistem otomatis lampu berbasis IoT yang dirancang oleh kelompok kami. Sistem ini dapat bekerja dalam dua mode, yaitu manual dan otomatis. Jika pengguna memilih mode manual, maka proses dimulai dari perintah yang diberikan melalui aplikasi apabila perintah menyuruh lampu menyala, yes, maka lampu akan langsung menyala, namun jika tidak, maka lampu tetap dalam kondisi mati. Nah, sementara itu jika dipilih mode otomatis, sistem akan mulai dengan membaca gerakan melalui sensor PIR. Jika sensor mendeteksi pergerakan, maka sistem akan lanjut memeriksa tingkatan pencahaya. Jadi, dicek level light-nya, peningkatan cahayanya. Bila pencahayaan dianggap rendah, maka lampu akan menyala otomatis selama 30 detik. Setelah lampu menyala, sistem akan melakukan pengecekan terhadap status baterai. Jika diperlukan, sistem akan mengirimkan peringatan baik melalui SMS maupun notifikasi aplikasi kepada pengguna. Dengan spesifikasi proses ini, sistem mampu memberikan kenyamanan dan efisiensi energi secara cerdas, baik melalui kontrol manual maupun otomatis. Nah, di slide ini saya ingin menjelaskan dua komponen utama dari sistem yang kami rancang, yaitu tujuan sistem atau sistem purpose dan kebutuhan sistem requirement. Yang pertama dari sisi tujuan sistem ada tiga hal yang ingin kami capai. Yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi pencahayaan dengan cara menyalakan lampu hanya saat sensor mendeteksi keberadaan pendaki. Ini sangat penting untuk menghemat energi, apalagi karena sistem menggunakan panel surya dan baterai. Nah, yang kedua ini meningkatkan keselamatan pendaki karena sistem akan memberi penerangan otomatis di jalur pendakian yang gelap sehingga potensi kecelakaan dapat dikurangi. Nah, yang ketiga itu memfasilitasi pemantauan jarak jauh, yakni dengan mengirimkan data status lampu seperti sisa baterai dan kondisi kerusakan langsung ke pengelola jalur melalui aplikasi. Jadi tidak akan ada kerusakan jangka lama, jadi langsung diperbaiki seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian kebutuhan sistem, kami memetakan 6 komponen utama yang diperlukan untuk mendukung sistem ini. Yang pertama itu ada data collection menggunakan sensor PIR, sensor cahaya, dan sensor tegangan untuk mendeteksi gerakan, tingkatan pencahayaan, dan kondisi baterai. Nah, yang kedua ini ada data analis secara real time untuk menentukan kapan lampu harus menyala, serta memberikan notifikasi jika baterai mulai melemah. Yang ketiga ini ada sistem manajemen, pengaturan otomatis untuk menyalakan dan mematikan lampu, serta menjadwalkan perawatan. Nah, yang keempat ini ada data privasi and security, melindungi data dengan enkripsi HTTPS dan sistem autentikasi saat mengakses aplikasi. Nah, yang kelima ini ada user interface, menyediakan aplikasi mobile dengan peta interaktif dan notifikasi waktu nyata agar mudah digunakan oleh pengelola. Yang terakhir ini ada notification and communication. Sistem akan memberikan notifikasi melalui LED buzzer hingga pesan teks kepada pengelola jalur bila terjadi kendala. Dengan spesifikasi tujuan dan kebutuhan ini, sistem dirancang tidak hanya untuk memberi penerangan, tapi juga menjadi solusi cerdas dan aman bagi kegiatan pendakian.
Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan domain model specification-nya. Nah, di diagram ini tuh sistemnya punya beberapa bagian penting. Nah, yang pertama nih pengguna. Tapi di sini tuh cuma pengelola jalur yang bisa akses aplikasi Smart Rail Lighting. Nah, jadi mereka nih yang ngatur dan mantau lampu dari jauh. Nah, yang kedua ini ada virtual entity. Nah, ini representasi digital dari jalur pendakian dan lampu di jalur. Nah, disebut virtual entity trail dan virtual entity lamp. Nah, jadi pengelolanya bisa lihat status jalur dan lampu lewat aplikasi. Nah, selanjutnya tuh yang ketiga ada service yang pakai teknologi long range wide area network. Nah, buat komunikasi jarak jauh. Nah, plus sumber daya lokal di perangkat. Nah, yang disebut tuh on device resource. Nah, ini bantu sistem jalan meski di daerah yang terpencil. Nah, yang terakhir itu device-nya. Yang dipakai di lapangan itu ada microcontroller ESP32. Nah, sama sensor peer buat deteksi gerakan, sama sensor cahaya tuh buat cek di kondisi gelap, sama LED sebagai lampunya. Nah, semua ini terhubung ke aplikasi Smart Trail App yang cuma buat si pengelola ini. Jadi, mereka bisa pantau dan kontrol lampu tanpa harus turun ke lokasi. Nah, segitu buat domain model specification-nya. Oke, sekarang kita ngebahas tentang ke information model specification. Nah, entitas utamanya ini yang pertama itu ada trail lamp, lampu di jalur pendakian. Nah, lampu ini tuh punya tiga atribut. Yang pertama itu atributnya ada light status. Nah, itu ada on sama off. Yang kedua ada battery level, itu presentasi baterainya. Dan yang ketiga ada motion detected, itu buat ngedeteksi ada gerakan atau enggak. Nah, cara kerja itu gimana sih? Nah, jadi sensor peer ini ngedeteksi gerakan. Kalau misalnya ada pergerakan dan sensor cahaya itu bilang gelap, nanti lampu otomatis itu bakal menyala. Tapi ini semua tuh dikontrol sama pengelola lewat aplikasi. Nah, kalau misalnya nggak ada gerakan, nanti tuh lampu bakal mati buat ngehemat energi. Nah, sistem juga ngecek baterai nih. Kalau misalnya baterai di bawah 20%, buzzer itu bakal nyala dan notif langsung ke aplikasi si pengelola. Nah, data baterai ini juga ditampilin di LCD buat ngasih info real time. Nah, jadi pengelola tuh tahu kapan harus ganti baterai. Nah, logikanya tuh gini, kalau misalnya gerakan itu ketahuan, ketangkap sama sensor dan sensor ini ngelihat kalau sinernya itu kurang sama ataupun gelap lah gitu, lampu itu bakal nyala. Kalau misalnya baterai lemah, nanti bakal ada alarm dan notif yang dikirim ke aplikasi si pengelola. Nah, semuanya ini otomatis, tapi cuma pengelola doang yang punya akses. Nah, segitu aja penjelasan dari saya. Slide selanjutnya bakal dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di slide selanjutnya itu ada service specification. Yang pertama itu adalah ada lightning control service, yaitu layanan pengendali cahaya. Fungsi utamanya itu dia mengontrol mengontrol nyala dan mati LED secara otomatis. Input sensornya itu peer. Lalu dia mendeteksi penggerakan manusia. Jadi kalau dia misal ada manusia yang bergerak atau sesuatu yang bergerak gitu apapun, nah dia bakal menyala otomatis gitu. Lalu ada lighting sensor, dia mengukur intensitas cahaya lingkungan. Jadi dia juga akan otomatis nyala ketika uh, mulai gelap, dia bakalan nyala. Lalu proses itu jika sensor mendeteksi gerakan di tempat gelap, maka LED akan dinyalakan secara otomatis. Jika tidak ada gerakan atau cukup terang, LED dimatikan. Outputnya itu perintah turn on and off. Lalu yang kedua itu ada monitoring service. Itu layanan pemantauan baterai. Fungsi utama itu jelas memantau status baterai sistem. Terus jika baterai mencapai level krisis misalnya 20%, maka sistem akan mengaktifkan notification service. Lalu outputnya itu menampilkan level baterai, mengirimkan peringatan kepada pengguna API APPA alert melalui aplikasi. Lalu yang ketiga itu ada LCD display service, yaitu layanan tampilan LCD. Fungsi utamanya itu menampilkan informasi status status baterai pada layar LCD. Informasi yang ditampilkan yaitu level atau status baterai secara real time. Di slide selanjutnya itu ada IoT level specification. Yang pertama itu ada Trelem ESP32. ESP32 ini berperan sebagai microcontroller utama yang menangani data dari berbagai sensor, misalnya sensor peer, cahaya, atau baterai. Dia ini adalah otak dari sistem yang mengatur komunikasi dan pengembalian keputusan. Yang kedua itu ada local processing. Data dari sensor diproses secara lokal di perangkat ESP32 dan pengolahan ini bisa mencakup pengembalian keputusan cepat, misal menyalakan lampu saat ada gerakan, validasi data sebelum dikirim ke cloud. Yang ketiga ini ada FreeBSD Cloud. Cloud ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan analisis data.
Freebase ini digunakan menjadi 3, yaitu yang pertama menyimpan data dari sensor, lalu mengelola data lebih lanjut ke analytic atau historis, yang terakhir memberikan sinkronasi ke berbagai pengguna atau sistem lain. Yang keempat ini ada LoRaWAN, yaitu dia digunakan untuk komunikasi jarak jauh, sangat cocok untuk sistem IoT di area luas seperti jalan, hutan, atau lokasi terpencil. ESP32 ini dapat mengirimkan data melalui LoRa ke gateway yang terhubung ke internet atau langsung ke server. Functional View Specification. Yang pertama ada device FG, berisi perangkat fisik seperti sensor PIR, sensor cahaya, LED, dan ESP32. Fungsinya adalah mengambil data dari lingkungan seperti mendeteksi pergerakan atau tingkat pencahayaan. Lalu selanjutnya ada resource FG, data processing, melakukan pemrosesan data lokal pada microcontroller ESP32. Contohnya membaca data sensor, mengubah dalam format tertentu, atau memberi respon seperti menyalakan LED. Lalu ada controller FG, logic control, bertugas sebagai pengendali logika dari sistem G4D. Contohnya seperti sistem membaca nilai sensor cahaya. Lalu sistem akan melakukan evaluasi logika jika nilai cahaya lebih rendah dari ambang batas gelap dan sensor PIR mendeteksi pergerakan, maka LED akan dinyalakan. Lalu jika tidak, LED akan tetap mati. Lalu ada monitoring node FG, bertugas untuk memantau sistem secara real time. Biasanya sih mempresentasikan node ESP32 yang bertanggung jawab memantau dan mengatur perangkat yang dikontrol. Lalu ada Firebase FG atau database, menyimpan dan mengelola data hasil pemantauan ke dalam cloud database atau Firebase. Data dapat berupa status sensor, kondisi LED, waktu kejadian, dan sebagainya. Lalu ada application FG, merupakan aplikasi mobile yang digunakan oleh pengguna, menyediakan antarmuka pengguna untuk melihat status atau melakukan pengendalian pada perangkat. Lalu ada security, berfungsi sebagai pengaman sistem agar hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses aplikasi dan data. Oke, lalu selanjutnya ada operational view specification. Yang pertama di device FG juga merupakan node perangkat keras utama yang terhubung dengan sensor, bertugas untuk mengumpulkan data lingkungan dan mengirimkannya. Lalu ada communication FG, protokol komunikasi yang digunakan adalah LoRaWAN untuk pengiriman data jarak jauh dari ESP32 ke gateway atau server. Lalu ada HTTPS untuk koneksi aman dari aplikasi mobile ke Firebase-nya. Lalu ada Firebase atau database, cloud database yang cloud database tempat penyimpanan semua data dari perangkat. Lalu menyediakan REST API yang diakses oleh aplikasi mobile. Lalu selanjutnya ada aplikasi mobile, aplikasi front end yang digunakan oleh pengguna berinteraksi langsung dengan Firebase melalui API. Lalu ada security FG, melakukan autentikasi pengguna sebelum mengizinkan akses ke database atau data penting lainnya. Lalu ada manajemen FG monitoring, bertanggung jawab atas fungsi manajemen termasuk memantau situs sistem secara keseluruhan. Nah, oke. Untuk skema rangkaian perangkatnya seperti ini. Jadi ada komponen-komponen kayak sensor HCSR501 itu buat deteksi gerakan. Jadi kalau misalkan ada pendaki di malam hari yang lagi di jalur pendakian, terus bakal ngelewatin lampu IoT yang kita taruh di misalkan di jalur pendakian, nanti lampunya bakal nyala. Terus ada deteksi kondisi cahaya. Jadi kondisi cahaya tuh lampunya bakalan nyala kalau emang cahayanya udah gelap atau cahaya dari bumi gelap gitu, kayak mau malam pasti ntar dia kalau dengar suara gerakan dari orang pasti bakal nyala. Nah kalau siang nggak nyala karena kan ya apa sensor LDR nih ngedetek kondisi cahaya di saat cahayanya gelap aja. Terus ada MOSFET sama SP32. Nah, SP32 sama MOSFET tuh buat otomatisasi lampunya, jadi bakal nyala otomatis. Terus juga ada voltage sensor buat monitoring daya baterainya. Lalu ada LCD 16x2 buat informasi secara real time-nya. Terus buat komunikasi jarak jauhnya pakai sensor SX1278. Terus juga untuk energinya kita pakai panel surya sama baterai. Jadi kalau siang hari itu bakalan isi tenaganya pakai cahaya matahari. Oke, untuk kita akan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan untuk UI UX dari aplikasi Smart Try Lightning. Oke, jadi di pertama tuh ada login page, lalu ada dashboardnya.
Dashboard seperti itu tampilannya, terus ada daftar lampu, terus detail dari lampunya kayak misalkan status baterainya on atau off, terus daya baterainya berapa lama lagi kira-kira bakal nyala, terus ada tingkat kecerahannya, kalau misalkan baterainya udah mau habis, tingkat kecerahannya bakal turun, terus ada pengaturan akun, dan ada titik-titik lampu di setiap posnya, ada petanya di sini. Nah, ini ada riwayat lampunya, misalkan kalau lampunya error bakal ngirim notifikasi ke di bagian riwayat sini. Kayak misalkan lampu di pos 3 error, mohon segera diperbaiki. Ada jam errornya juga, jam berapa. Seperti itu untuk di tampilan aplikasi UI UX-nya. Jadi pengelola bisa tahu lampu mana aja yang error dan bakalan langsung turun ke lapangan buat ngebenerin si lampu ini. Ini tuh berguna banget buat pendaki-pendaki yang suka trekking di malam hari. Biasanya juga ada pendaki yang kena malam di jalur, terus ada yang nggak bawa headlamp, jadinya aplikasi lampu IoT ini buat di jalur pendakian tuh berfungsi banget buat ngebantu pendaki biar ngilangin resiko tersesat. Jadi seperti itu untuk di bagian UI UX-nya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi kami tentang rancangan aplikasi Smart Trail Lightning dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.